Selamat datang di channel Nizal Finas. Pada video kali ini kita akan membahas cara penentuan harga untuk misalnya aja bisa bursa kripto, bisa komoditas, bisa pasar uang. Nah, kalau kita nanya kepada marketing, biasanya dia bilang tergantung supply dan demand, Pak. Kalau kita tanya kepada akademisi, dia akan bilang, wah itu market equilibrium. Kalau kita tanya orang awam, pasti dia lebih bingung lagi kayak gitu. Nah, jadi, di sini, saya akan bahas, dengan cara yang, sangat simpel ya, yang mungkin dialami oleh hampir semua orang. Nah, sebenarnya penetapan, harga ini sudah ada sejak peradaban manusia itu ada. Nah, satu orang menukarkan dengan, barangnya dengan barang yang lain, yaitu, metodenya hampir sama dengan kalau kita bilang, metode itu adalah metode barter. Nah, apa yang, hampir dialami oleh semua orang? Ya, berbelanja. Nah, kita ambil saja contoh, pedagang yang ada di sebuah pasar, kita namakan misalnya pasar, Simpang Haru ya. Pedagang-pedagang ini menjual ikan, ikan mas. Nah, penjual-penjual ikan emas ini ada yang menjual di harga 28.000 per kilo, ada yang 25.000, ada 27.000 per kilo, ada yang 29.000 per kilo. Nah, tetapi pedagang-pedagang ini tentu saja letaknya itu berbeda-beda. Ada yang, dapat, di paling depan posisinya, sehingga dia, wah pede aja dia jual mahal. Orang pasti ngelihat dagangan dia dulu kayak gitu 28.000. Ada yang di belakang tapi jualannya 25.000. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat di bursa, ini, tidak mungkin karena si pemilik bursa pasti mengurutkan karena, dagangannya ini sama, kualitasnya sama, diurutkan dulu jadi dia urutkan jadi dari 25.000, 26.000, 27.000, dan 28.000, mungkin aja ada sampai 30.000. Nah nah, ketika kita datang ke pasar tadi atau orang-orang datang ke pasar tadi, pasti dia akan melirik harga yang paling murah duluan. Nah, paling murah itu dibeli. Tetapi harga yang paling murah ini tentu saja ada batasnya. Ya, kita namakan dengan kuantitas ya. Misalnya aja batasnya cuma 50 kilogram. Nah, setelah, kuantitas 50 kilogram ini habis, harga akan berapa? Naik jadi 26.000. Kuantitas 26.000 habis, harga akan menjadi 27.000. Nah, eee, gimana, harga itu kan harganya menjadi naik, gimana, kalau, kita simulasikan ke harga yang turun? Nah, misalnya aja para pedagang ini udah kebingungan, kok nggak ada yang beli ya? Kayak gitu. Nah, dia harus datang ke rumah-rumah menawarkan. Nah, ini, pedagangnya yang agresif sekarang, si sellernya yang agresif dia tawarkan. Tadi harga 25.000 aja nggak ada yang beli. Ya udah, saya datang ke rumah, saya tawarkan 24.000. 24.000, ke rumah kedua 24.000 juga, ke rumah ketiga 24.000 juga, misalnya mau ya. Nah, ke rumah berikutnya misalnya rumah udah ke-10, dagangan dan, loh, si pembeli itu, wah 24 mau, kayak gitu. Saya tawar dong jadi 23 deh Pak, kayak gitu. Nah, karena, si penjual nggak ada pilihan, terpaksa dia ngasih di harga 23.000. Nah, demikian, cara penetapan harga. Nah, ini contoh ini menjadi lebih menarik lagi. Misalnya ada pasar induk kita bilang, namanya pasaraya. Nah, di pasaraya itu ada penjual ikan mas juga yang, harga paling bawah di pasaraya itu adalah 35.000 per kilogram. Nah, pedagang-pedagang yang ada di pasar, Simpang Haru tadi, pasar Simpang Haru, wah, dia tahu ada info itu, harganya 35.000. Ya udah, saya pergi ke pasaraya, saya jual lebih murah daripada 35.000 tadi. Atau bisa juga si pembeli sebenarnya, si pembeli misalnya kayak kayak saya tadi ya,
Saya tahu di pasaraya 35 ya. Ya udah saya beli di sini, saya jual di, pasaraya. Saya beli di apa, pasar Simpang Haru, saya jual di pasaraya. Nah, lama-kelamaan ya kalau misalnya di pasaraya 35, ya udah saya mau berkompetisi dengan, para pedagang yang di pasaraya, saya jual di 34 biar punya saya laku. Nah, harga lama-lama jadi turun. Harga di pasar Simpang Haru, harganya cenderung akan naik. Harga di pasaraya, harganya akan turun. Lama-lama harga tersebut akan, bisa mendekati sama atau bahkan harganya itu bisa sama, pada suatu waktu. Nah, ini kalau di bursa kripto itu karena, order book, di masing-masing exchange itu berbeda-beda, jadi, para, pedagang kripto tadi bisa beli di tempat satu, jual di tempat satu, itu yang namanya arbit. Nah, kalau di kripto itu bisa dilakukan. Mungkin aja di pasar, uang itu, nggak bisa dilakukan atau di pasar, saham itu nggak bisa dilakukan karena order book-nya satu, untuk seluruh dunia satu. Walaupun, ada pasar, Jepang, ada pasar, Indonesia, tetapi dia saling, order book-nya itu satu aja. Jadi nggak ada terjadi perbedaan. Nah, mungkin, yang ini kita bisa bahas di video yang lainnya, kenapa dia ini, satu, kayak gitu. Nah, bagaimana ini, menjadi menarik lagi, bagaimana cara penentuan harga untuk harga pasar uang? Dari tadi kan, masih bingung, "Oh, kalau pasar uang gimana? Kenapa dia bergerak pasar uang tadi?" Nah, sebenarnya konsepnya sama sama juga. Misalnya aja kita, ambilkan contoh, pedagang, mobil ya, mobil Toyota misalnya aja, mereknya sebut merek. Dia beli, 100.000 unit, langsung impor dari Jepang. Nah, dia impor dari Jepang. Orang Jepang, apa keinginan mereka? Ya udah dibayar dengan yen. Orang Indonesia punya yen nggak? Nggak punya. Gimana caranya? Dia harus beli yen dulu. Dengan apa dia beli? Yaitu dengan rupiah dia beli. Dia beli dengan rupiah dan baru bisa dia bayarkan. Kira-kira simpelnya seperti itu untuk pasar uang. Sehingga kalau dalam kuantitas yang besar, pasti harga tadi, harga rupiah melemah terhadap yen karena yennya dibeli kan, jadi naik harganya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya pikir, demikian, cara penentuan harga baik itu bursa, saham, stok, komoditas. Mmm, Mungkin kalau, video ini menarik, silahkan di-share dan, nantikan video, yang lainnya yang mungkin, jarang dibahas, oleh, apa ya, konten kreator lainnya. Karena, saya, memang orang teknikal dan orang, yang bergerak di bidang bisnis itu sendiri. Oke, baik.